digambarkan. Halo. Ya, kedengaran suara saya? Oke, Coach, lanjut. Kedengaran. Lanjut. Oke. Coach. Ya, ini gambaran dari fatigue monitoring ya, lalu RPE dan rating hydration. Untuk teman-teman sekali lagi ya, ketika teman-teman ada di dalam suatu program, teman-teman bisa membuat bentuk dari fatigue monitoring. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat chart yang nantinya itu sebagai indikator penilaian untuk melihat kondisi atlet pada saat dia yang pertama itu ada rating hydration, kita bisa melihat kondisi atlet pada saat dia melakukan aktivitas apakah dia hidrasi atau tidak, dimulai dari dia bangun tidur ya sampai dia mulai latihan ya sampai dia bisa setelah latihan itu bisa terlihat bagus atau dia dalam keadaan terdehidrasi ya. Di sini digambarkan kalau air seninya putih ini ada terhidrasi dengan baik, lalu ada yang sangat pekat dan kuning di sini ya, kemungkinan dia dehidrasi berat ya. Makanya untuk itu kita bisa ngelihat pada saat dia bangun tidur ya, standarnya berapa liter sih seorang atlet dia bisa ketika dia memulai dari aktivitas latihan sampai dia mau istirahat, biasanya dalam per hari bisa lebih dari 2 liter. Lalu berikutnya yaitu RPE. RPE di sini digambarkan ya, yaitu bentuk dari bagaimana kita melakukan perencanaan nantinya di awal sebelum kita menjalankan program, kita membuat yang namanya RPE. Artinya RPE ini patokan dari program kita ya. Berarti nanti seorang pelatih menyiapkan dari poin 1 ya sampai 10 ini menggambarkan bahwa tingkat RPE-nya di mana. Nah, ketika nanti kita memberikan penilaian, apakah sama penilaian itu ke penilaian yang ada di lapangan. Artinya secara individual kita bisa ambil data tersebut ke individu seorang atlet ya. Oke. Di sini sebenarnya ini sederhana kalau teman-teman nanti bisa aplikasikan untuk pembuatan chart monitoringnya ya. Dan ini wellness questionnaire, jadi teman-teman bisa ngebuat yang namanya pengukuran monitoring ya untuk mensurvei kondisi atlet terutama di tingkat kualitas tidur, stres ya, mood ya, lalu soreness. Soreness itu ketika kondisi latihan yang luar biasa beratnya, mungkin di minggu berat itu biasanya ototnya dipegang aja itu terasanya benar-benar sakit gitu ya. Lalu kondisi apakah dia benar-benar dalam kondisi kelelahan atau fatigue ya. Hasilnya secara subjektif dapat menggambarkan keadaan secara fisiologis dan psikologis ya dari setiap harinya, dan ini bisa diisi ya dari skala 1 sampai skala 5 ya. Dan ini bisa dilakukan setiap harinya pada saat dia mau tidur dan bangun tidur ya. Kuesioner harian ini sangat membantu ya dan berguna oleh para pelatih untuk memonitor keadaan atlet, terutama ya untuk merencanakan strategi yang dijalankan ketika menghadapi saat pertandingan atau latihan. Ya, berikutnya ya, sebentar ya. Mungkin tadi ada yang terlewat di sini ya. Iya. Nah, ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu fatigue ya. Di sini ada gambaran ya. Oke. Ya, ada beberapa bagian yang memang teman-teman harus ketahui ya.
Di sini ada grafik dan di sini ada penyebab fatigue-nya. Dan saya akan menggambarkan bahwa jika training load ya, training load itu adalah hubungan antara volume dengan intensitas latihan ya. Lalu recovery yang seimbang ya. Di sini digambarkan di diagram pertama, jika training load yang seimbang dengan recovery ya, maka nantinya akan terjadi yang namanya superkompensasi. Apa itu? Ya, artinya ketika training load seimbang dengan recovery, maka performanya akan meningkat ya. Performanya akan meningkat, berarti tujuannya juga akan meningkat. Dan gambaran dari negative fatigue ya, di sini digambarkan bahwa jika training load ya tidak seimbang dengan recovery, maka akan terjadi penurunan performa. Ya, tadi Mujika juga sudah mengatakan jika tidak melakukan recovery dengan baik, maka penurunannya hampir 11% dari performanya. Dan jika kondisi atlet itu melakukan recovery dengan baik, itu penaikannya tinggal 30%. Ya. Saya punya pengalaman di 2019, kebetulan saya akan coba tampilkan di sini ya. Atau Izin Coach Putra, suaranya nggak ada Coach. Nggak ada suara Coach. Ya, teman-teman. Ya, ini tadi menggambarkan beberapa aktivitas pada saat mereka tim Polair sedang melakukan aktivitas sebelum bertanding ya. Mereka benar-benar mendapat sokongan recovery dari recovery aktif sampai recovery pasif ya. Dan proses untuk mereka melakukan recovery-nya sesuai dengan kebutuhan H-5 sebelum mereka bertanding.
Jadi kebetulan memang pada saat itu tim Polair Putra dari sebelum persiapan itu lebih awal datangnya, dan mereka benar-benar mendapatkan proses tapering yang sesuai dengan kebutuhan, dan di situ kita memang benar-benar ngebantu aktivitas recovery-nya, dan alhamdulillah ya karena ini sejarah baru juga untuk tim Indonesia selama 17 tahun ya, tim Polair kita belum pernah mendapatkan medali. Ya, artinya maksudnya saya menggambarkan di sini aktivitas-aktivitas recovery pada saat bertanding sebenarnya sangat penting untuk memberikan penampilan terbaik pada saat atlet memberikan performa pada saat kompetisi ya. Untuk itu teman-teman bukan hanya pada saat latihan, tapi pada saat kompetisi itu kita harus memberikan dari Hamin 4, Hamin 5 sampai Hamin 3 ya. Bagaimana treatmentnya ya. Nanti mungkin lebih lanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas-aktivitasnya. Tadi juga sudah saya jelaskan di video tersebut yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika aktivitas yang tadi saya sampaikan di diagram tersebut adalah sebentar ya. Sebentar. Ya, ini menggambarkan bahwa untuk memberikan penampilan terbaik dari tiap minggunya, harinya, atau dari masa baik itu latihan atau kompetisi ya. Jika training load yang tadi saya sampaikan dengan recovery yang baik, maka akan terjadinya peningkatan performa ya. Dan di sini digambarkan bahwa ada beberapa penyebab fatigue ya. Setelah berolahraga, di sini central fatigue terjadi akibat kekurangan glikogen ya dengan otot, dan hydration mengakibatkan penurunan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke otot dan menghasilkan energi. Nah, biasanya dalam aktivitas-aktivitas nah ini penurunan kekuatan, power otot, kecepatan ya. Lalu berikutnya peripheral fatigue, perubahan atau gangguan pada respon kontraksi otot akibat perubahan biokimiawi pada tingkat sel otot ditunjukkan dengan inflamasi atau kerusakan DOMS. Nah, biasanya di sini mohon diperbesar coach. Oke, siap. Menunggu lagi loading kan. Ya. Kelihatan? Oke. Saya lanjut di mental fatigue ya. Mental fatigue akibat faktor psikologis yang mempengaruhi fungsi kognitif dan performa fisik. Contoh faktor internal ya, dia merasa malas, dan eksternalnya tekanan dari pelatih harus merasa biasanya seorang atlet punya target untuk menang. Nah, dari beberapa aktivitas kondisi fatigue ini, setiap atlet sudah pernah merasakan dinamika beberapa penyebabnya. Seperti mental fatigue ya, ada beberapa pemain yang kebetulan saya sekarang di cabang olahraga volley ya, ada beberapa mereka punya kesulitan tidur ya, dan hampir dari 2018 sampai tahun ini ya. Mohon maaf coach, suaranya kurang besar, kurang kedengaran jelas. Terima kasih coach. Suaranya udah jelas belum? Ini baru jelas coach. Terima kasih coach. Oke. Ya, oke. Ya, sekali lagi saya akan ulang ya. Saya ada beberapa pengalaman terkait dengan mental fatigue ya. Ada beberapa atlet yang saya sekarang tangani ya di beberapa cabur ya, terutama sekarang di cabur bola voli. Ada pengalaman dari 2018 atlet tersebut ya mempunyai gangguan masalah tidur atau istirahat yang memang dari 2018 sampai hari ini setiap kali dia mau
istirahat biasanya dia biasanya istirahat di jam 1 atau sampai jam 2-an gitu ya. Eh, dari dia merasa yang tadinya kelelahan otot dan dia merasa kesulitan tidur dan akhirnya sampai dalam kondisi beberapa tahun jangka waktunya dia punya kesulitan tidur, akhirnya mentalnya terasa dan berakibat performanya uh, jadi menurun dan dia merasa pada saat latihan ada beberapa latihan yang memang performance-nya tidak meningkat gitu. Dan ini kita bisa ngebantu ya untuk memberikan semacam mungkin kita berkonsultasi dengan dokter ya atau beberapa psikolog untuk memberikan solusi-solusi terbaik ya. Karena selama atlet dalam kondisi tersebut butuh pendampingan seorang pelatih ya, dan tim di sini ada tim sport science atau sport medicine ya, dan di sini memang kondisinya kita harus ngebantu mereka untuk bisa kalau dokter ada beberapa vitamin yang diberikan ya, misalnya ada beberapa vitamin misalnya kayak neurobion atau vitamin C yang kita biasanya support gitu ya. Lalu kadang juga kita datangkan beberapa psikolog untuk dia memberikan kayak semacam beberapa treatment dari psikolog. Ya, lalu di sini ada tadi gambaran peripheral fatigue ya, perubahan suatu gangguan respon kontraksi otot akibat perubahan kimiawi ya, dari tingkat sel otot. Nah ini biasanya di masa-masa latihan persiapan umum ya. Ini biasanya atlet rata-rata karena latihan kan sebenarnya proses untuk merusak otot ya. Jadi kondisinya dia benar-benar kondisi di mana ototnya soreness gitu. Dan bagaimana nanti melakukan manipulasi untuk recovery programnya ya. Nanti teman-teman saya coba akan memberikan gambaran bagaimana cara memberikan treatment recovery-nya. Ya, berikutnya ya. Nah, ini lamanya waktu pemulihan. Jadi selama durasi latihan dalam proses waktu latihan ya, di sini ada gambaran dalam hitungan menit ya, ini kita bisa ngelihat ya, artinya pada saat kita latihan kita bisa mengecek apa namanya denyut nadi ya, denyut nadi. Setelah itu kita bisa juga melihat biasanya kalau ketika latihan kan biasanya ada denyut nadi maksimal sebelum latihan dan setelah latihan. Nah, ini kita bisa melihat gitu ya. Lalu berikutnya kadar laktat itu biasanya pakai alat, lalu suhu ya. Biasanya kalau suhunya meningkat di atas kalau rata-rata itu 16 ya, kita bisa ngelihat kalau dia agak tinggi berarti dia punya permasalahan atau hydration juga. Lalu di sini ada hitungan jam, fungsi kognitifnya konsumsi oksigen ya. Artinya ini udah konsentrasinya pasti berkurang. Lalu hitungan hari, pengembalian kreatin, glikogen otot, nyeri otot ya, ini biasanya di masa persiapan-persiapan pembentukan otot di sini ya, dalam hitungan hari ya, dan hitungan minggu karena udah akumulasi ya fungsi otot kardioneuromuskular ini pasti akan berpengaruh terhadap kondisi pemulihannya. Nah, latihan penyebab gangguan hemostasis selama proses pemulihan, berbagai proses fisiologis berbeda terjadi setiap dari hitungan menit, bulan untuk pulih ya. Untuk itu teman-teman sekali lagi ya, jika teman-teman mempunyai program diharapkan recovery itu harus dimulai dari dia yang tadi saya sampaikan ya, dari dia mulai latihan sampai dia berproses latihan sampai dia selesai latihan ya. Nanti aktivitas-aktivitas itu untuk memberikan kondisi di mana lebih ke preventif ya, untuk pencegahan cedera juga. Oke, berikutnya. Nah, ini mental fatigue yang tadi saya sudah sampaikan, dia merasa lelah sepanjang waktu, merasa kurang energi ya, penurunan motivasi dan konsentrasi, peningkatan persepsi kelelahan yang tadi saya sampaikan nih. Jadi ada penilaian RPA, kita seorang pelatih menilai RPA-nya misalnya 7. Ternyata penilaiannya dia masih 8, 9 dalam kuesionernya. Berarti kita bisa punya catatan nih gitu. Lalu kok secara
efek performanya juga melakukan adanya penurunan ya konsentrasi gitu ya, lalu respon yang kurang baik gitu ya. Nah ini juga kita mesti antisipasi ya kondisi-kondisi tersebut gitu. Nah ini gambaran dari aktivitas mental fatigue yang teman-teman bisa lihat di lapangan gitu ya. Oke, nah ini tadi udah saya jelaskan di sini fatigue monitoring ya, gambarannya seperti apa. Oke, oke. Eh, kan aktivitas-aktivitas yang memang terjadi ketika program latihan atau kondisi di mana eh, jika eh, program latihan berjalan dan kondisi fatigue itu terjadi pada saat proses latihan. Ya, oke, ya. Banget sama Oke. mereka. Nanti kalau Anam udah Oke, balik ya gue ya. oke, boleh di unmute. Besok mana? Besok mana? Boleh di unmute. Oh, aku nanti hari Rabu abis bola besar langsung ke rumah kamu ya, Bel? Ya. Aku dari rumah, kamu nanti ambil sama Anam sama Farhan. Gak apa-apa. Ya, bisa di unmute. Pada semua peserta, tolong unmute ya, biar acaranya bisa berjalan dengan lancar buat teman-teman semua. Tolong perhatiannya ya. Terima kasih. Silakan coach, lanjut coach. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, ya. Kayaknya lagi beraktivitas nih. Ya, yaitu tadi aktivitas. Ya, saya akan berlanjut apa itu pemulihan ya, yaitu mengembalikan fungsi fisiologis, psikologis sehingga atlet dapat berkompetisi dan berlatih kembali pada level yang optimal. Ya, lalu dia bisa melakukan latihan secara intensif ya. Oke, ini kita nanti bicara tentang bagaimana strategi pemulihan ya. Strategi pemulihan di sini tadi ada beberapa model teoritis mekanisme pemulihan secara fisiologis ya, perubahan pada jaringan organ ya. Ini pada aliran darah otot, sirkulasi darah ya, hormon ya. Lalu berikutnya biomekanisnya, tekanan pada jaringan ya. Ini adaptasi otot ya. Tadi saya sampaikan bahwa dari proses ini adalah persiapan umum ya. Kekuatan aktif pasifnya, neurologis ya, stimuli refleksi ya. Nah, ini terjadi nyeri ya atau soreness ya. Lalu psikologisnya peningkatan hubungan antara tubuh dan jiwa. Jadi ya ngerasa cemas gitu ya. Proses ini biasanya tingkat stresnya lumayan tinggi ya. Kita melakukan aktivitas seperti relaksasi ya. Terus ada di sini sistem imun ya. Biasanya ini udah fungsi seorang dokter di sini bisa ngebantu karena kondisi inflamasinya juga sangat tinggi gitu. Lalu berikutnya di sini kapan kita bisa melakukan aktivitas recovery. Nah, untuk teman-teman sekali lagi recovery itu bisa dimulai karena mungkin ada seorang pelatih atau pengajar yang ngebina dari long term athlete development ya. Jadi kapan melakukan aktivitas-aktivitas recovery tersebut bisa dimulai dari ya aktif start ya, dari dia mulai beraktivitas ya. Lalu kita sudah mulai untuk mengajarkan aktivitas-aktivitas recovery itu ya, seperti rehydrate ya, artinya kita harus memberikan semacam aktivitas 20-30 menit kita udah harus memberikan informasi bahwa pentingnya konsumsi air ya. Lalu air yang dikonsumsi juga kita bisa variasikan ya pada saat aktivitas, mungkin di situ ada air yang memang pH-nya tinggi. Karena pH normal kita itu biasanya 7,5 ya teman-teman. Jadi pH di atas 7,5 itu cukup baik ya, mungkin 8 atau 9 ya, seperti ada beberapa air yang sekarang support seperti ada mungkin air Kangen Water, Crystalline atau ya beberapa air-air yang memang pH-nya cukup tinggi gitu ya. Lalu after training ya itu kita bisa memberikan informasi di sini ada jus, lalu ada
beberapa ekstra puding gitu ya, yogurt. Nah ini boleh dilakukan aktivitas-aktivitas recovery-nya pada saat dia sesudah melakukan latihan ya. Paling enggak yang paling sederhana teman-teman bisa untuk menaruh ya atau kayak ada semacam station di tempat latihan. Di situ ada tempat air ya, paling enggak dia bisa melakukan refill ya atau mengisi ulang untuk paling enggak kadang kan atlet cuman bawa air seadanya tuh. Nah, mungkin nggak lebih dari mungkin ya 500 mili gitu ya. Biasanya paling bawah gitu. Nah, tolong kita sebagai pelatih nanti bisa mengingat ya ketika kondisi hydration. Nah, ini saya punya pengalaman gitu ya. Kebetulan di 2019 ya waktu itu saya di final Proliga kita waktu itu bertemu di Jogja ya dengan final kan berkompetisi di final tersebut di set keempat dia tiba-tiba di kondisi kolaps karena tiba-tiba pingsan ya karena kondisi gor pada saat itu sebelum pandemi itu benar-benar panas dan udaranya juga mungkin kadar oksigennya juga sedikit ya, dan di situ saya ngelihat stamina timnya cukup lengkap. Di situ ada tim dokter, ada fisioterapi, ada sport terapis gitu ya. Dan memang cukup membantu dan kebetulan kita bawa ambulans sendiri. Kita coba untuk melakukan pertolongan pertama ke atlet tersebut. Ternyata pada saat bertanding dia tidak karena fokus pada pertandingan ya. Akhirnya tiba-tiba dia kolaps terus berhenti. Indikasi dari dokter ya, dari tim sport medicine ternyata di di jantungnya kaliumnya itu berkurang gitu ya. Jadi dia ada beberapa konsumsi suplemen tanpa berkonsultasi dengan tim sport medicine atau sport science. Ternyata dia konsumsi suplemen dan itu akhirnya otot jantungnya itu tiba-tiba berhenti. Nah, karena dehidrasinya bukan di otot, tapi dehidrasinya di jantung gitu ya. Tiba-tiba ngelok. Nah, 5 sampai 10 menit nggak tertolong udah mungkin bisa lewat gitu. Nah, itu pengalaman yang berharga ya ketika teman-teman nanti di lapangan ya dalam situasi mungkin bertanding atau latihan ya. Lihat kondisi atlet di mana mereka melakukan hydration atau enggak atau dia melakukan ya setiap 2-30 menit ya gitu. Tuh di usia udah aktif start dia mulai mungkin udah 1-2 tahun latihan gitu ya. Lalu kita udah yang pertama itu udah kita sudah biasa melakukan yang namanya rehydrate. Lalu kita mulai mengajarkan gitu ya bagaimana kita melakukan yang namanya self massage. Apa itu self massage? Yaitu dengan recovery aktif melakukan dengan foam roller atau self massage bisa dilakukan dengan spiky ball dengan nanti beberapa aktivitas saya sampaikan gitu ya. Jadi mulai diajarin tuh bagaimana merilis otot ya sendiri ya. Dia udah mulai coba sebelum dia di tempat tidur ya. Lalu ajarin juga stretching gitu ya, stretching statis, dinamik ya. Dan itu dilakukan pada saat biasanya pada saat sebelum tidur atau setelah bangun tidur juga itu bagus banget. Nah, saya punya pengalaman juga nih teman-teman. Kebetulan waktu itu sempat ya kita ngobrol dengan Emilia Nova ya pelari gawang. Kebetulan waktu 3-4 tahun yang lalu ada training camp di Amerika ya.
Kebetulan saya kalau ketemu atlet yang memang dia sedang training camp di luar gitu ya, saya kadang suka minta sharing gitu ya. Eh, Kebetulan karena dia training camp di kayak semacam di universitas di salah satu universitas terbaik di Amerika, ternyata atlet kita dibikin mandiri gitu. Kayak kita keluar negeri itu kan kadang kita buang sampah aja harus pada tempatnya gitu ya. Nah dia melihat nggak ada ini kalau kita mau massage aja atau mau melakukan aktivitas recovery ini kayaknya mahal banget gitu. Nah ternyata sistem yang ngebikin dia lebih baik gitu ya. Artinya dia melihat aktivitas pada saat dia baru bangun tidur, dia melakukan yang namanya stretching statik ya dengan core. Dia sampaikan kenapa waktu itu dia sampaikan pada saat baru bangun tidur dia melakukan aktivitas kayak semacam recovery aktif seperti stretching gitu ya. Ternyata sangat membantu sekali untuk masuk ke latihan intinya gitu. Jadi pada saat dia masuk ke latihan inti ternyata ototnya atau tubuhnya lebih siap gitu. Dan dia merasa juga aktivitas-aktivitas tersebut mengurangi kondisi cedera pada saat di aktivitas latihannya. Nah, terus apalagi yang dilakukan? Nah, kebetulan dia sampaikan setelah latihan, ya dia bilang rasanya memang habis latihan tuh kayaknya capek banget dia rasa gitu ya. Setelah latihan dia melakukan aktivitas yang namanya recovery aktif, dia langsung bergerak di air hidroterapi gitu. Dia melakukan aktivitas hidroterapi selama 20 menit bergerak di air ya. Ada gerakan-gerakan yang memang gerakan yang untuk melakukan relaksasi gitu ya. Dan selama dia ada di sana, dia merasa tidak pernah cedera-cedera yang biasa terjadi atau mungkin cedera-cedera yang dia mungkin riwayat cedera yang dia alamin itu muncul gitu. Dan kondisi pada saat karena di sana tuh sistemnya jadi pada saat 1 minggu atau 2 minggu mereka mungkin training gitu ya, 2 minggunya kompetisi. Jadi kompetisinya terus gitu ya, 1 bulan bisa 2 kali gitu ya. Nah itu dilakukan aktivitas-aktivitas itu dari mulai bangun tidur ya sampai dia setelah latihan dia lakukan aktivitas recovery aktif gitu ya. Oke, berikutnya itu training to train ya. Di sini dari aktif dia sudah melakukan aktivitas selama 3 sampai 7 tahun dia melakukan aktivitas ya. Biasanya ini atlet biasa menuju ke pelajar ya. Nah, ini biasanya kita sudah melakukan ya ini udah biasa kita ajarkan di 3 poin during training ya, after training, before bed ya kan. Nah, weekly-nya dia biasanya sudah melakukan yang namanya sport massage, active recovery kayak tadi yang saya sampaikan kayak recovery aktif gitu ya di air dan melakukan spa ya, mungkin 1 minggu sekali stretching dinamika stretchingnya biasa dia lakukan aktivitasnya dari mulai bangun tidur, aktivitas setelah latihan gitu ya. Nah, ini training competition ya udah mulai menuju kompetisi ya di aktivitas di 8 sampai 10 tahun ini. Nah, di sini dia udah diajarin bagaimana dia melakukan aktivitas yang benar-benar sendiri dan mandiri ya. Artinya nih ada plusnya di sini ada compression skin. Jadi ada apa namanya kayak baju recovery biasanya dipakai ya itu untuk karena dia ngepres gitu ya. Ada mungkin karena high tech itu memberikan relaksasi kepada otot gitu ya. Nah, lalu dia punya yang namanya strategi-strategi recovery dan dibantu oleh tim coach untuk memberikan apa recovery program yang dilakukan gitu ya. Dan di sini biasanya aktivitas-aktivitas itu sudah bisa kayak seorang pelatih sudah bisa bekerja sama dengan seorang atlet untuk yang atletnya dimonitor ya. Pelatihnya juga mungkin punya catatan-catatan gitu, udah mulai punya catatan-catatan untuk melakukan aktivitas monitoringnya. Lalu training to win ya di sini ada atlet elit ya. Artinya di sini nanti kita sudah membuat yang namanya recovery program yang mengkorelasikan antara program latihan dengan bagaimana membuat periodisasi recovery gitu. Artinya nanti kerjasama antara
tim sport science di sini cukup bisa berkolaborasi antara pelatih teknik, pelatih fisik, lalu ada di situ ada trainer atau sport terapis gitu ya. Lalu nanti ada tim dokter di situ, artinya nanti ketika program itu dilakukan, kapan dia suntik neurobion, kapan dia mungkin kondisinya dia harus suntik vitamin C segala macam gitu ya. Dan di sini udah spesifik sesuai dengan kebutuhan dari kecabangannya gitu. Lalu master atlet dan coach ya ini juga gambaran benar-benar atlet elit yang sudah ya artinya dia udah mempertahankan prestasinya gitu ya. Jadi semua aktivitas-aktivitas recovery itu udah mempunyai kesadaran yang baik ya. Artinya recovery itu yang tadi saya sampaikan dari active start ya sampai atlet elit ya. Jadi master atlet itu sudah melakukan aktivitas-aktivitas tersebut gitu. Oke, berikutnya ya ini ada 1 level, 2 level sampai 4 level ya. Yang pertama level pertama untuk strategi recovery yaitu pasif atau active recovery. Recovery yang paling baik yaitu teman-teman udah tahu yaitu istirahat ya. Istirahat berapa lama ya, standar yang beberapa referensi mengatakan 8 sampai 9 jam gitu ya. Ini yang memang harus biasa dilakukan ya. Nah, yang berikutnya yaitu pre-decision training change recovery programming, cooling down, stretching. Nah, ini level keduanya nanti melakukan yang namanya beberapa recovery program yang nanti disesuaikan dengan program atau periodisasi latihan gitu ya. Lalu level 3-nya ini sudah melakukan aktivitas-aktivitas recovery aktif gitu ya, yang memang biasa dilakukan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, per harinya juga kita lakukan aktivitas after dan before-nya ya. Dan minggu ini misalnya recovery aktifnya dia misalnya melakukan aktivitas self massage dengan apa? Misalnya dengan melakukan aktivitas dengan foam roller. Lalu perlu nih ada yang namanya karena dinamikanya cukup tinggi ya di 1 minggu itu, berarti teman-teman paling enggak sudah mempersiapkan ya untuk memanipulasi recovery programnya dengan misalnya ice bath gitu. Kan biasanya kalau latihan kan programnya 2+1 tuh, 2 kali latihan ya 1 kali istirahat gitu. Jadi misalnya Senin Selasa pagi sore, Rabunya 1 sesi, sorenya bisa dilakukan recovery seperti itu. Ya, lalu level 4-nya di sini ada psychological skill ya. Nah, ini aktivitas ini biasanya dilakukan dengan seorang psikolog ya gitu. Artinya nanti nge-healing atau memberikan semacam treatment bisa dilakukan dengan meditasi gitu ya. Nah, ini level keempatnya. Lalu nah ini tadi ada fatigue recovery strateginya. Nah, ini ketika kondisi aktivitas high volume training ya, ketika latihan anaerobik, aerobik ya. Di sini ada juga beberapa sesi training ya. Berarti istirahatnya harus bagus di sini solusinya. Ya, nutrisinya harus bagus ya. Berarti ketika ketika aktivitas ini di atas ya yang poin ini dilakukan, nah ini recovery strateginya. Berarti dalam 1 minggu ini bisa melakukan yang namanya hidroterapi, kontrashower, sport massage ya. Lalu dengan pemakaian compression garment ya. Oke. Ini sama nih ya, plyometric ya, berarti lagi pembentukan otot ya. Ini aktivitas-aktivitas ini biasanya solusinya di bawahnya nih yang teman-teman lihat. Lalu berikutnya ya hack intensitas, resistance training ya, latihan power, strength ya. Nah, ini juga hampir sama ya. Ini ada tambahannya, ada ice bath yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitasnya bisa dilakukan biasanya seminggu bisa 2 kali gitu ya. Oke, lalu ini psychological skill-nya ya. Ini bisa dengan meditasi dan konseling dengan tadi saya sampaikan yaitu dengan psikolog ya. Oke. Nah, ini recovery aktif, teman-teman. Jadi ada aktivitas sebelum dan sesudah pada saat latihan dan pada saat kompetisi gitu ya.
Jadi ini gambaran aktivitas seorang atlet. Ini ada melakukan aktivitas dengan foam roller. Ini salah satu perenang Maaf Pak, suaranya hilang. Coach, izin suara coach hilang. kedengaran? Ya, siap. Oke. Ya. Ini gambaran aktivitas-aktivitas pada saat kompetisi. Tadi saya sampaikan ada beberapa aktivitas recovery aktif ya yang teman-teman lihat di sini. Ini ada ya ini yang melakukan hidroterapi. Ini salah satu petenis terbaik ya. Ini pada saat dia baru selesai bertanding ya. Lalu saya mendampingi untuk melakukan recovery ice bath ya. Suhunya nanti teman-teman bakal diinformasiin biasanya suhu untuk melakukan ice bath berapa ya. Biasanya 10 sampai 12 dan 10 sampai 5 maksudnya suhunya ya. Terus waktu durasinya biasanya 10 sampai 15 menit ya. Lalu ini ada Siman ya, perenang terbaik juga di Indonesia ya. Ini sedang melakukan resistance bench ya, mobility untuk meningkatkan room muscle-nya. Lalu ini ada pejudo ya. Ini pada saat bertanding melakukan aktivitas stretching PNF, biasanya dibantu oleh seorang sport terapis ya atau trainer di sini. Dia biasanya karena bertandingnya bela diri nih, kadang kan dia bertanding satu nomor tuh sehari bisa 4 kali atau 5 kali ya. Jadi teman-teman itu bagaimana kita memberikan manipulasi recovery dengan baik, artinya enggak membuat dia jadi kondisinya menurun performanya, tetap kondisi performanya meningkat. Nah, kita akan bantu bagaimana gitu. Nah, ini biasanya kita melakukan aktivitas kayak stretching, lalu self massage, lalu pemakaian dengan recovery pump yang tadi teman-teman lihat. Dan saya akan memberikan gambaran di sini aktivitas recovery aktif dan tujuannya ya, teman-teman. Iya, sorry. Oke, sebentar ya. Kelihatan semuanya, audiens? Halo? Oke, kita mulai ya. Kelihatan. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Teman-teman boleh dibaca sambil melihat aktivitas recovery dan tujuan recovery tersebut. Selamat menonton, silakan. Izin Pak, nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya? Ya, nggak ada suaranya nih. Oh, nggak ada suaranya? Share sound dulu Pak. Udah nih, udah di-share. Coba sebentar ya.
Suaranya nggak kedengeran ya? Iya, nggak ada suaranya. Coba ya sebentar ya. Oke. Saya ulang ya. Kedengeran? Ada suara. Terus. Kedengeran nggak? Kedengeran? Ya, kedengeran suaranya? Sangat kedengaran, Coach. Sangat Dengar, kedengaran. dengar, Coach. Ya, Oke, oke. oke. Lanjut, Coach. Lanjut, Coach. Gimana? Ya, oke, saya balik lagi ya. Ya, aktivitas-aktivitas yang teman-teman tadi lihat itu boleh dilakukan ya pada saat aktivitas sebelum memulai latihan ya. Tadi ada aktivitas seperti pemakaian foam roller, lalu ada mobility, dan ada aktivitas-aktivitas seperti ice bath ya. Lalu ada beberapa hidroterapi ya, bergerak di air, dan juga pemakaian seperti foam roller gitu ya. Recovery pump gitu ya. Dan aktivitas-aktivitas secara keseluruhan yang teman-teman lihat itu boleh dilakukan ya setiap minggunya dengan beberapa recovery program yang teman-teman nanti buat gitu ya. Jadi poinnya adalah seorang pelatih nanti akan memberikan pemahaman bagaimana pentingnya recovery, artinya ketika dari mulai latihan ya. Boleh nanti saya coba simulasikan. Pertama, tadi saya sampaikan bahwa ketika baru bangun tidur ya, teman-teman boleh melakukan yang namanya pengecekan nadi basal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kebugaran. Pengecekannya bagaimana? Yaitu 1 menit teman-teman boleh cek ya, apakah kondisi 1 menit bukannya 6 kali 10, tapi 1 menit teman-teman boleh cek dengan pengecekan dengan stopwatch ya. Lalu boleh dengan smartwatch ya. Lalu teman-teman bisa melihat apakah kondisinya nadinya semakin baik atau enggak dengan kondisi dengan rata-rata di bawah rata-rata 60 ya. Kalau dia di bawah 40, 30 berarti kondisi seorang atlet benar-benar memang kondisi dalam keadaan bugar gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya untuk mengetahui tingkat kebugarannya boleh dimulai dari pengecekan nadi basal. Lalu berikutnya apa ya?
berikutnya adalah pengecekan hydration status ya pada saat baru bangun tidur ya. Dan ini saya memang punya pengalaman di beberapa kegiatan-kegiatan kayak pelatihan nasional gitu ya di Platnas. Waktu di 2018 di cabang angkat besi kebetulan saya melakukan aktivitas tersebut setiap harinya ya. Jadi ini pengalaman yang menarik juga karena di cabang tersebut kita nggak bisa langsung ya ini mungkin nanti pengalaman juga menjadi seorang pelatih ya. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan melatih, kita juga paling nggak bisa melakukan pendekatan gitu ya. Jadi jangan langsung kita dengan teori-teori kita gitu ya. Coach, Tapi suaranya kecil. suaranya ya, suaranya ya kedengeran nggak? Nah, sekarang kedengeran Coach. Terima kasih. Oke, sorry ya. Jadi saya punya pengalaman di cabar angkat besi ya di persiapan Asian Games di 2018. Pada saat kita memulai training camp gitu ya di Mesku ini di Senen pada saat itu daerah Jakarta Pusat. Nah, kita nggak bisa langsung nih kita oke nih programnya harus melakukan ini, mungkin kita punya persiapan umum seperti ini, dinamikanya seperti ini. Artinya kita harus melakukan pendekatan ke cabang olahraga atau ke atlet tersebut, kita melakukan observasi apakah atlet itu nyaman atau enggak gitu ya. Saya melakukan yang namanya observasi itu hampir 1 bulan, jadi pendekatan cuman ngobrol nggak ngelatih gitu ya. Melakukan pendekatan selama 1 bulan itu ya sudah ngobrol dengan atlet, ngobrol dengan pelatih gitu ya. Baru kita mulai ngelihat kondisi yang ada di dalamnya dulu. Yang ada di dalamnya tuh misalnya oh ternyata kondisi cederanya, masalahnya beberapa kita coba observasi di cabang olahraga angkat besi rata-rata mereka punya masalah lower back, lutut, ya hamstring ya sama shoulder. Nah, rata-rata masalahnya karena dia benar-benar olahraga yang luar biasa ya untuk powernya dan mungkin kualitas otot besarnya bagus tapi rata-rata otot kecilnya nggak terlatih gitu ya. Dan di situ kita coba untuk kebetulan saya didampingin oleh pelatih fisik ya. Kita berkolaborasi di situ untuk memberikan program. Oh yang ini harus diberikan yang namanya rehab dulu. Oh yang ini harus diberikan setiap harinya dia harus yang dimonitor dari stretching ya, bangun tidur, pengecekan nadi segala macam. Dan sudah berjalan 1 bulan kita langsung observasi kita action gitu ya. Dan alhamdulillah dari proses perjalanan kita selama di sana gitu ya, itu atlet dalam kondisi dia semakin lama semakin baik, kondisi cederanya yang tadi punya masalah lower back, dia punya masalah kondisi lutut dia bermasalah, lalu shoulder-nya bermasalah gitu ya. Jadi kita cuman sederhana, kita melakukan aktivitas di pagi harinya tadi saya sampaikan bahwa aktivitas pagi harinya tuh tidak lupa kita mengecek yang namanya nadi basal, lalu pengecekan hydration. Lalu berikutnya setelah pengecekan hydration, kita coba yang namanya self massage dengan foam roller dan stretching static gitu ya. Ternyata karena di persiapan Asian Games itu kita hampir setiap bulan itu ada yang namanya tes periodik, artinya semua beberapa perwakilan dari daerah diundang untuk tampil di situ untuk kayak semacam simulasi pertandingan gitu ya. Dan kita melihat atlet-atlet yang kita pegang itu, yang kita coba tanganin, ternyata mengalami peningkatan secara powernya, secara peningkatan angkatannya gitu ya, dengan melakukan aktivitas recovery dari dia memulai aktivitas ya dari mulai bangun tidur yang tadi saya sampaikan. Dan biasanya waktu itu kita melakukan yang namanya ice bath itu bisa seminggu bisa 2 kali gitu ya. Dan yang tadinya cedera pinggang, lalu alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Dan pada saat Asian Games di 2018 sejarah baru juga buat Indonesia bahwa selama hampir mungkin sekitar 40 tahun baru mendapatkan medali emas gitu. Ya.
eh itu yang saya sampaikan. Jadi aktivitas pada saat kompetisi, pada saat latihan, kita sudah menjadi seorang pelatih atau seorang trainer ya untuk memberikan pemahaman pentingnya recovery gitu. Baik itu kita dari mungkin yang udah pernah melatih di level PPLP, PPLM, mungkin Platda atau Platnas gitu ya. Eh, Baiknya kita melakukan pendekatan, melakukan edukasi, pemahaman bagaimana pentingnya recovery gitu. Karena selama ini ya bukan atletnya nggak mau melakukan, ternyata atletnya nggak paham gitu. Atletnya nggak tahu bagaimana cara melakukannya gitu. Nah untuk itu seorang pelatih ya nanti tahu bagaimana melakukan yang namanya ya recovery aktif, aktivitasnya, lalu protokolnya bagaimana, lalu nanti program yang dilakukan selama 1 minggu, 1 bulan bagaimana. Nah itu yang harus dilakukan gitu ya. Ini buat saya sih menarik karena selama ini mungkin kita hanya mengenal sport massage gitu atau pijit gitu ya. Ternyata banyak manipulasi recovery yang tujuannya ya untuk peningkatan performa gitu. Yang tadi dibahas di awal ya gitu. Oke. Nah ini untuk nutrisinya nanti mungkin ada nutrisi sendiri yang membahas, tapi di sini saya akan sampaikan ya untuk karbohidrat membantu proses penyembuhan ya. Berarti kalau ini kan kadang ada tuh yang namanya carbo loading gitu ya. Nah itu kita untuk perbaikan kondisi otot juga baik. Di sini ada nutrisinya, ada kalsium, vitamin D. Nah ini biasanya kayak beberapa kayak semacam kayak di sini ada lemak, ikan ya kan, kuning telur, yogurt gitu ya, zat besinya ada ikan ya. Dan ini nanti teman-teman bisa baca ya aktivitas ini ya. Ini ada recovery pasif yaitu nutrisi untuk recovery yaitu menggantikan cairan hilang selama berolahraga 1,5 liter berat badan yang hilang yaitu dengan air susu ya. Ya di sini makanya teman-teman ketika nanti teman-teman jadi seorang pelatih ekstra pudingnya boleh ditaruh misalnya setelah sesi latihan mereka bisa taruh 1 buah susu, 1 buah pisang, susunya susu apa, susu coklat, jadi biar dia recovery-nya langsung gitu. Terus setelah latihan ya usahakan ya teman-teman lihat ternyata nih hydration nih dia udah hampir 1 jam nggak minum, ya udah coba kita stop dulu latihannya, kasih jeda biar dia coba ada asupan mineral yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, berikutnya ya ada rehidrat, refill memaksimalkan pengembalian otot dengan glikogen ya di sini. Ya teman-teman bisa lihat ya. Artinya ini ada carbo loading ya, ada buah gitu ya. Lalu ada regenerasi. Mohon maaf coach, suaranya kecil lagi coach. Wah, ya suaranya kecil lagi ya. Udah belum? Oke. Terima kasih coach. Iya, oke. Ya, lalu ada meregenerasi sistem imun, sistem jaringan. Di sini teman-teman nanti bisa baca ya dengan aktivitas dengan mengkonsumsi air jeruk, stroberi, pepaya, kubis ya. Nah, nanti buat pertandingan juga teman-teman paling nggak memilih ya buah-buah yang gampang dicerna gitu. Kayak misalnya yang bagus biasanya ubi-ubian tuh gitu pada saat mungkin mau kompetisi ya teman-teman paling nggak support misalnya yang kira-kira misalnya kayak fit bar gitu ya. Tapi hati-hati lihat kandungannya gitu karena kadang kita main sembarang kasih gitu ternyata doping gitu ya, hati-hati tuh. Nah makanya lihat dulu ada kandungan-kandungan dopingnya gak, karena ada beberapa yang terkait kayak model-model kayak mungkin buat pengganti cairan atau kayak semacam apa namanya fit bar seperti itu yang kecil-kecil gitu biasanya ada beberapa sedikit gitu. Nah, takutnya pada saat dikasih nggak kontrol, nah teman-teman mesti baca dulu gitu. Nah ini ada repair ya, perbaikan menggenerasi jaringan otot rusak dengan protein ya, makanya ada yang tadi ada carbo loading, ada protein ya, itu bisa dengan ya whey protein yang memang ini ngebutuhin beberapa aktivitas ya. Di sini seperti ada makanan seafood, telur, daging dan apa namanya yang menjadi sumber protein ya. Ini nanti dibahas lebih lanjutnya, mungkin nanti ada sesi untuk sebagai apa namanya penjelasan lebih lanjutnya
nutritionnya gitu ya. Nanti mungkin next bisa dijelaskan. Lalu oke, nah ini strategi recovery saat bertanding ya. Oke, jadi ini gambaran tadi saya aktivitas yang tadi teman-teman lihat di video gitu ya. Di sini ada nutrisi ya. Biasanya ada aktivitas yaitu ada carbo loading ya. Nah ini di post match-nya lalu ada merendam es gitu ya. Nah ini biasanya kemarin saya kebetulan ikut Paparnas ya. Di tim DKI saya coba untuk melakukan yang namanya recovery apa namanya setelah mereka bertanding, saya mencoba untuk membuat yang namanya recovery station gitu ya. Di situ kita coba setelah, karena biasanya kan di cabang renang nih ada misalnya mereka tanding pagi, sorenya udah final ya, ada back to back gitu ya. Nah bagaimana kita melakukan yang namanya fast recovery. Nah itu fast recovery pada saat bertanding tuh penting sekali ya. Nah itu biasanya kita melakukan yang namanya aktivitas seperti ice bath gitu ya. Misalnya dia paginya tanding, ya siangnya kita udah langsung tuh kita stretching, kita self massage dengan recovery pump, foam roller, terus mobility, lalu langsung direndam dengan es dengan suhu 11 sampai 15 derajat gitu. Nah, ini boleh dilakukan pada saat bertanding ya. Lalu biasanya bertanding kan ya atlet tuh kadang juga sulit tidur gitu ya. Nah, ini kita harus menjaga mereka biar benar-benar emang terjaga. Ya, kita coba kasih semacam susu coklat, pisang biar dia juga tidurnya juga nyenyak gitu ya. Lalu recovery aktifnya bisa dengan jogging ya, lalu stretching, PNF, relaksasi dengan foam roller gitu ya. Dan di sini ada juga pengecekan hydration ya. Terus jangan lupa diingetin paling nggak sehari itu ya 2 liter lah untuk konsumsi airnya. Dan ini ada pemakaian compression garment ya pada saat dilakukan after atau before, misalnya kan kayak kemarin kan kita pas PON tuh perjalanan kayak mungkin lebih 5-4 jam lah gitu ya. Dan atlet lumayan cukup fatigue gitu ya, jet lag gitu ya pada saat dia menunggu di pesawat terlalu lama segala macam. Nah, itu boleh kita sarankan untuk melakukan yang namanya pemakaian compression garment gitu. Jadi dia ototnya tetap rileks, kondisinya pada saat dia mau mendarat juga dia tetap dalam kondisi baik gitu ya. Lalu sport massage ya. Sport massage pada saat pertandingan ya, mungkin nanti pengalaman ya teman-teman boleh melakukan sport massage deep massage-nya itu paling enggak H-3, H-4, nah H-2, H-1 tinggal di shaking aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya boleh dilakukan pada saat aktivitas ya menuju pertandingan gitu ya. Oke. Nah ini sebenarnya nanti kenapa nih ada bacaannya secara keseluruhan recovery aktif yang sebelah kiri, lalu bagaimana melakukannya dan ini poin-poinnya. Poin-poinnya ini nanti akan dikorelasikan dengan recovery program. Jadi recovery program per harinya kapan kita melakukan aktivitas ini biasanya ketika melakukan aktivitas pada saat program latihan dijalankan di setiap mungkin udah ada periodisasi ya, kita belah jadi kayak semacam daily-nya gitu ya. Nah, ini nanti ada recovery point-nya yang nanti dari program latihan dikonversikan ke recovery programnya. Nah, ini protokolnya gitu. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi aktivitas latihan ya, setelah itu recovery baru performance gitu ya. Jadi ini ada peningkatan. Nah, nanti ada rumus di sini ya. Ketika ada training load yang tadi teman-teman disampaikan, ada dinamika latihan, training load. Nah, di sini di setiap cabang olahraga berbeda-beda gitu. Misalnya pencaksilat, bela diri gitu ya. Terus karate. Nah, ini training load-nya ada 2.000, ada 3.500, 5.000. Nah, 2.000, 3.500, 5.000 ini dari mana? Gitu ya. Nah, ini jumlah poin volume dan intensitas digabungkan gitu ya sama RPE-nya gitu ya. Nah, nanti digabungkan jadi keseluruhan dari angka-angka ini sebenarnya rumus gitu ya. Nah, dinamika ini nanti digambarkan gitu ya. Misalnya dalam 1 minggu ini aktivitas di cabang olahraga bela diri, di cabur pencak silat itu medium 3.500. Nah, weekly recovery point-nya berapa gitu. Nah, kita harus mengejar di 35
Nah, ini menggambarkan bahwa antara hubungan training load dengan recovery harus seimbang. Ketika dia 3.500, berarti kita harus ambil nggak bisa nggak bisa kurang dari 35. Jadi recovery poinnya yang tadi saya sampaikan, ada protokol yang poin-poin tadi yang sebelumnya. Nah, ini poin-poin ini diambil untuk masuk ke dalam angka-angka ini gitu. Jadi nanti weekly training load ini yang tadi saya sampaikan ya, recovery per minggu ya, yang dibuat berdasarkan tinggi rendahnya training load latihan yang sudah direncanakan gitu. Jadi nanti teman-teman bikin perencanaan latihan tuh biasanya kan dibuat bisa per minggu, per bulan ya, atau per 3 bulan, per 6 bulan, atau per 1 tahun. Nah, nanti keluar tuh ya dinamika latihannya, nanti ada tinggi rendahnya gitu ya. Kapan minggu berat, kapan minggu ringan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa sampai membuat recovery program gitu. Nah, ini gambaran umum. Jadi nanti mudah-mudahan ya mungkin dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia atau di Sumut khususnya gitu ya. Ya, kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya untuk membahas ini ya, bagaimana membuat recovery programnya, menggambarkan ini saya lihat nih. Jadi hari Senin melakukan aktivitas apa gitu ya. Berarti teman-teman harus set up di sini, oh ada yang namanya kontra shower. Jadi aktivitasnya ini bisa dilakukan selama 10 menit gitu ya. Lalu ini minum suplemen, lalu pengecekan nutrition hydration gitu ya. Nah, aktivitas selama dari Senin sampai Sabtu ini gambarannya, recovery point-nya ini yang di atas yang gambar kuning, lalu ini aktivitas programnya gitu. Jadi kita bisa melakukan aktivitas recovery itu setiap harinya, baik itu pagi ya atau sore ya. Ini kalau kayak gini biasanya gambarannya 2+1 latihannya. Jadi 2 kali latihan, 1 kali istirahat ya. Jadi 2+1 itu Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi Senin, Selasa, pagi, sore. Di Rabunya dia masuk ke 1 sesi gitu. Ya, ini gambaran, nanti kita ngebahas lebih lanjutnya biar teman-teman tambah penasaran gitu ya. Penggambarannya seperti apa ya, biar nanti kita bedah lagi mungkin di kegiatan berikutnya. Ya. Mungkin ini terakhir ya. Saya jelaskan ya, dalam ilmu olahraga tindakan pencegahan atau preventif lebih baik daripada pengobatan. Sekali lagi, recovery yang tadi dijelaskan adalah bagaimana memberikan perawatan atau maintenance atau lebih ke manipulasi yang hubungannya untuk mengurangi tingkat resiko cedera gitu. Dan ketika kita mengurangi resiko cedera ya, maka nanti kondisi performanya juga lama-lama lebih baik ya. Dan poin kedua, jika pada program latihan terdapat kesesuaian antara training load dengan recovery, nah ini tadi ada poin, maka akan mengurangi resiko cedera ya. Karena selama ini atlet-atlet kita biasanya ketika udah cedera baru dirawat, baru diperhatikan. Oh, ini cedera nih, baru sadar gitu. Nah, jangan sampai ya hampir rata-rata di level nasional, di level daerah gitu ya. Nah, mereka kurang yang namanya kesadaran akan pemulihan gitu ya. Nah, dia di level profesional pun sendiri ya masih banyak gitu. Kayak beberapa atlet yang setelah latihan mereka udah cuman ngobrol-ngobrol sedikit, mereka langsung ya udah ngobrol sebentar, dorong-dorong mungkin kayak stretching sedikit, statik gitu ya. Habis itu selesai. Nah, kayak gitu. Nanti akumulasi mereka melakukan aktivitas yang standar yang nggak biasa gitu ya. Ya akhirnya mengakibatkan kondisi cederanya bakal terjadi gitu pada saat ya latihan juga akhirnya. Lalu berikutnya, sebagian besar cedera olahraga dapat dicegah dengan cara terus-menerus. Mohon maaf, Coach, suaranya nggak kedengaran, Coach. Terima kasih, Coach. Ya, oke, sebentar.
Udah kedengeran belum? Belum kedengaran, Coach. Terima kasih, Coach. Jelas, Ya, jelas Mungkin- suaranya. mungkin sinyal kali ya. Oke. Mungkin, Coach, ya. Ya, lanjut ya. Halo. Ya, Coach. Lanjut, Coach. Lanjut, Coach. Lanjut. Oke. Lanjut Ya, kedengaran. lalu di sini ada gambaran prepare to compete, choose to right equipment. Ya, di sini ada gambaran bagaimana melakukan warming up yang baik ya itu. Terus yang poin kedua melakukan yang namanya support kepada ya baik itu atlet atau kita melakukan yang namanya edukasi juga ya. Lalu berikutnya di sini ada equipment ya. Jadi persiapannya apakah di tempat latihan udah standar atau belum gitu ya. Stay hydration berarti ada yang namanya mungkin ada station hydrationnya di tiap latihan ya. Lalu listen to what the body you're telling. Nah ini nanti teman-teman bisa memonitor yang tadi beberapa chart yang sudah ada ya. Jadi teman-teman boleh buat ya chart tersebut yang nantinya untuk memonitor kapan dia istirahat, lalu lamanya istirahat, terus bagaimana moodnya segala macam. Nah itu boleh. Atau kita juga udah bisa mengukur dari RPE-nya pada saat selesai latihan kita bisa cek, atau pada saat aktivitas kita bisa cek ya. Kalau misalnya dia targetnya misalnya kita mau lagi latihan daya tahan, terus nadi maksimalnya misalnya 170, 180, ternyata dia sampai nadi maksimal gitu ya. Maksudnya nadi di atas itu. Berarti kan kita bisa ngelihat oh ternyata kemungkinan ada kelelahan-kelelahan yang kita lihat pada saat aktivitas latihannya. Nah, itu paling enggak teman-teman boleh sebagai kontrol ya. Nadi juga sebagai kontrol gitu. Oke. Ya, jadi sekali lagi teman-teman ya, recovery ini menjadi bagian pendukung untuk peningkatan performa gitu. Baik itu sebelum latihan ya, setelah latihan atau pada saat kompetisi. Dan yang tadi saya sampaikan ya, jika seorang individu atau atlet melakukan recovery dengan baik, maka akan terjadinya peningkatan. Nah, peningkatannya itu nanti ya kita bisa melihat gitu. Artinya target-target seorang pelatih bisa terlihat di situ. Ya. Mungkin dari saya itu kalau ada izin pertanyaan atau yang mau disampaikan boleh langsung diinformasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Putra Wira Akbar, penjelasan yang sangat sangat teknis di lapangan. Sebenarnya inilah yang diperlukan pelatih-pelatih di Indonesia secara umumnya. Ini bukan hanya teori, dari banyak ilmu yang kita dapatkan, ilmu di lapangan ya. Pengalaman-pengalaman coach tadi sebenarnya, poin-poin di lapangan itu yang sangat penting sekali. Kalau secara teori, saya pikir teman-teman di sini sudah pada baca semua. Tapi poin-poin pengalaman di lapangan itu sebenarnya itu harus menjadi poin-poin utama yang harus bisa kami dapatkan pada hari ini. Baik, buat rekan-rekan semua, rekan-rekan coaches, pelatih-pelatih yang ada saat ini di posisi series kita, silakan bertanya, mungkin 2-3 pertanyaan akan kita buka sesinya dengan hanya 2-3 pertanyaan, biar tertib. Nanti biarlah melalui dari kami, biar lebih gampang nanti Coach Putranya untuk memberikan jawaban. Dan saya pikir ini adalah pertemuan perangsang ya, bukan. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan nanti teman-teman makin dirangsang kembali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang berguna untuk kemajuan kemampuan kita melatih di lapangan. Oke, kita buka sesi yang pertama. 2 orang penanya ya, hanya 2 orang penanya untuk sesi kita kali ini. Silakan yang penanya pertama langsung ke Coach Putra. Jadi sekali bertanya langsung dijawab oleh Coach Putra. 1 lagi pertanyaan nanti kita cukupkan 2 pertanyaan untuk OCC kali ini. Terima kasih. Silakan ada yang bertanya langsung kepada Coach Putra. Silakan.
Izin tanya coach. Oke, dari Coach Izin. Irsan ya. Siap. Tolong dibuka videonya Coach. Kita juga pengen kenal ini. Apa gimana? Perkenalkan nama, cabang olahraga apa, asal dari mana? Silakan Coach. Izin coach, saya Mirsan. Saya pegang cabur bela diri taekwondo, kemudian asal saya dari Ambon. Wih, Ambon. Ya, mantap. Coach. Ambon Manise. Nah, Izin coach, izin tanya nih coach. Ini untuk taekwondo sendiri kan untuk cederanya kan yang paling sering kan hamstring, kemudian cedera lutut dan cedera engkel. Yang ingin saya tanyakan, mungkin untuk penanganan pertama apabila terjadi cedera tersebut, gitu coach. Dan setelah itu untuk penanganan lanjutannya gitu coach. Terima kasih coach. ya, boleh langsung dijawab ya? Silakan Coach, silakan. Oke. Terima kasih kepada teman kita yang dari Ambon. Ternyata luar biasa nih partisipannya dari seluruh Indonesia ya. Waduh, jadi terhura nih saya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman ya, untuk tindakan-tindakan preventif yang bisa teman-teman lakukan ya pada saat di lapangan. Tadi pertanyaannya bagaimana untuk mengantisipasi ya kondisi cedera segala macam gitu ya. Nah ini boleh pada saat selesai ya latihan, karena ini kan olahraga bela diri ya, biasanya gerakan ya body contact gitu ya, pasti yang namanya bengkak, yang namanya beberapa. Coach, mohon maaf coach, suaranya agak kurang lama makin tenggelam coach. Terima kasih coach. Aduh. Oke, mic. Oke, siap Coach. Iya, udah kedengeran belum? Siap, kedengaran. Oke. Ya, Kayaknya sinyal saya coach kayaknya. sinyal ya. Oke, jadi teman-teman boleh di lapangan itu ya. Kalau untuk semua nih ya, yang mungkin yang ada di apa namanya yang mendengarkan OSIS series ini, biasakan buat yang namanya station recovery, baik itu di tempat latihan ya, itu penting banget ya. Misalnya paling enggak kita sediain yang namanya cool box, baik itu ya mau yang kecil atau yang besar gitu ya. Sediain es batu, sediain ice bag ya, karena itu untuk melakukan yang namanya preventif atau melakukan kuratif itu bagus banget gitu. Pada saat misalnya teman-teman misalnya teman-teman mau latihan, prepare dulu yang namanya ice bath gitu atau ice bag gitu ya, masukin es gitu. Nah, itu boleh pada saat selesai latihan, karena kayak tadi disampaikan untuk cabang bela diri ya di taekwondo sendiri, karena kegiatannya lebih banyak kegiatan yang ya body contact gitu ya. Nah ini teman-teman boleh ya pada saat selesai latihan melakukan yang namanya compression gitu. Compression lalu leg elevation gitu ya. Mungkin menaikkan atau apa namanya kan biasanya tuh selesai latihan ada stretching tuh, cooling down segala macam. Nah boleh naikin kaki ke arah jantung ya di leg elevation. Setelah itu mau dimulai dari jogging dulu 2 keliling 3 keliling untuk nurunin laktat gitu ya. Setelah itu boleh melakukan aktivitas kayak semacam leg elevation. Setelah itu teman-teman bisa melakukan yang namanya tindakan perawatan ya, atau bisa preventif atau kuratif, yaitu yang namanya kompres es ya di bagian-bagian persendian atau bagian otot gitu. Biasanya asam laktat tuh numpuk di otot besar ya, paling ujung di terminalnya, di origonya. Origo di mana? Origo tuh biasa di terminalnya di ujungnya. Misalnya perbatasan antara biasanya kan hamstring tuh yang bermasalah, udah glutsnya yang dikompres, terus lutut ya karena lebih banyak mobility kan di gerakan-gerakan kayak cepat gitu ya, agility-nya juga cepat gitu ya. Nah itu boleh dilakukan yang namanya compression. Jadi langsung aja kompres. Kompresnya boleh di kayak balut bebat gitu ya di bagian persendiannya, itu benar-benar bagus banget ya pada saat langsung melakukan aktivitas compression.
Nah, dilakukannya nggak usah terlalu lama, ya bisa dilakukan 10 menit lah gitu setelah beraktivitas. Mungkin terjawab ya. Oke. Izin coach, berarti kalau mungkin saat dia cedera mungkin contohnya di hamstring berarti langsung dikasih es ya coach ya? Iya. Untuk Atau mungkin dia pertolongan iya, untuk pertolongan pertamanya mungkin teman-teman tahu prinsipnya, yaitu RICE ya. RICE berarti Rise, Ice, Compression, Elevation gitu. Jadi langsung di istirahatin ya. Lalu di ice, setelah di ice di compression, setelah di compression dibalut bebat gitu. Mungkin itu sih. Oke, siap. Terima kasih coach. Oke. Oke, pertanyaan sangat bagus dari coach dari Ambon. Yang berikut pertanyaan dari kami berikan kesempatan dari coach Heri dari Palopo. Coach Heri, ada? Coach Heri dari Palopo. Ya, siap. Ya, silakan perkenalkan asal, nama, dan cabang olahraga apa. Silakan langsung dengan Coach Putra. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Heri dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ingin bertanya Coach bahwa kalau untuk cabur renang, kebetulan saya dari cabur renang Coach. Iya. Pada saat atlet lagi menunggu sesi pertandingannya, seperti contohnya di renang itu kan banyak seri. Nah, bagaimana cara atlet bisa melakukan recovery sambil mereka menunggu seri mereka sebelum turun berlomba Coach? Makanan apa atau minuman apa yang bisa membuat tubuhnya itu tetap fresh? Yang kedua Coach, saya mungkin agak keluar dari materi. Apakah 3 hari sebelum event itu masih bisa diberi condition training atau latihan fisik Coach? Tolong petunjuknya Coach. Terima kasih. Iya. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan Coach. Oke. Coach Juan izin, ini kalau kayaknya banyak yang bertanya nih, mungkin saya tambah lagi jadi 5 pertanyaan bisa? Oke. Apa? Biar nggak penasaran nih, biar nanti kita kan. Sebenarnya itu yang kita pengen adalah penasaran. Berarti penasaran. Kita akan buka nanti. Kalau penasaran nanti jadi gentayangan, repot. Oke, boleh mungkin tambahan 2 pertanyaan lagi ya, biar enak nih. Kita kayak biar. Coach tadi suaranya terputus Coach, jadi saya enggak dengar jawabannya. Oke. Belum. Saya belum jawab ini. Oh. Belum. Siap. Ya. Ini belum jawab. Bapak. Ya. Santai, Bro. Siap. Ya, silakan. Oke, sekali lagi kebetulan saya juga punya pengalaman di cabur renang. Memang seperti beberapa atlet yang pernah saya tangani seperti Kania, lalu ada Glenn Victor gitu ya. Dan mereka biasanya benar-benar memang punya kesadaran yang tinggi ya. Artinya ketika mereka sudah misalnya ada Indonesia Open gitu ya, terus ada beberapa multi event gitu, mereka udah punya kesadaran maintenance aktivitas fisiknya, kondisi kebugarannya pada saat dia di pertandingan. Nah, di cabang renang ini termasuk beberapa atlet yang memang sudah punya mindset yang cukup elit ya, artinya mereka udah setiap kali bertanding tuh ada yang namanya membawa foam roller, resistance band segala macam gitu ya. Kedengaran suara saya? Siap, kedengaran Coach. Oke. Kedengaran. Iya, jadi sebenarnya kan yang tadi saya sampaikan bahwa di beberapa cabur disesuaikan dengan kebutuhan recovery-nya gitu ya. Nah, karena di pertandingan ya biasanya kan memang dia butuh yang namanya pada saat sebelum dan sesudah. Nah, sebelum biasanya ada yang namanya
buat penggunaan yang namanya active recovery seperti foam roller ya. Biasa dia aktif, atlet tuh aktif untuk melakukan aktivitas melakukan self massage dengan foam roller selama 10-15 menit. Setelah itu mobility, setelah itu dia pemanasan di air gitu ya. Dan biasanya setelah naik ya, dia minta di shaking dulu tuh sebelum bertanding, shaking dulu ya. Dia sebenarnya butuh laktat ya untuk di shaking. Setelah itu ya di pertandingan, setelah bertanding biasanya dia minta lagi tuh. Dia minta lagi untuk apa yang kita lakukan. Nah, biasanya itu boleh dilakukan yang namanya aktivitas-aktivitas misalnya icing gitu ya. Misalnya kita ada ice bath, apa ice bag gitu ya. Kita coba shaking badannya, kita kayak kalau nggak bisa ada ngerendam es, kita shaking aja tuh seluruh badannya, shaking gitu ya dengan aktivitas-aktivitas self massage gitu ya dengan es. Setelah itu boleh, karena pada saat pertandingan kita butuh glukosa ya gitu. Jadi boleh yang cepat diterima sama tubuh aja gitu. Misalnya ada beberapa misalnya konsumsi makanan-makanan seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya ada ubi-ubian gitu ya. Nah, itu boleh dikonsumsi karena kan cepat juga tuh di apa namanya diterima gitu ya. Itu boleh gitu. Lalu tadi pertanyaan berikutnya apa? Sorry. Yang kedua itu coach, apakah 3 hari sebelum event mulai, apakah masih bisa diberi kondisi training atau latihan fisik coach? Iya, jadi kan kita udah biasanya H-5 tuh udah tapering ya, H-5 gitu ya. Nah, ada ya, sebenarnya setiap coach pasti punya yang namanya formula gitu ya. Nah, kita boleh sebenarnya melihat kondisi atlet nih. Apakah kondisi atlet kita ngecek dari yang namanya nadi basalnya dia, kondisinya dia bagus apa enggak, bugar apa enggak. Nah, kita coba cek dari, ya kalau mungkin teman-teman nggak bisa cek secara keseluruhan dari 1 bulan, 2 bulan, pada saat mau tapering itu kita cek, oh ternyata kondisinya dia lagi overtraining banget nih, gitu. Karena kayaknya volumenya tinggi terus nih. Nah, boleh diturunin di H-5 proses tapering gitu ya. Nah, itu biasanya penurunan kondisi baik itu latihan teknik ataupun fisik. Nah, yang kondisi fisiknya itu hanya conditioning aja gitu. Jadi memang maintenance kebutuhan-kebutuhan yang untuk pendukung di latihan tekniknya gitu. Jadi misalnya yang tadinya aktivitasnya 2 jam ya, nah itu biasanya paling 1 jam ya, paling paling ini banget 30 menit gitu ya. Nah, ini sifatnya conditioning gitu. Nah, makanya nanti ada peran pelatih fisik, peran pelatih teknik, dan nanti kita bisa berkolaborasi dengan beberapa apa namanya sport science yang lain gitu ya. Misalnya kayak ada sport terapis, ada dokter gitu ya. Nah, untuk memberikan program ini apakah kita bisa ngelihat dari mana? Ya, kita bisa ngelihat dari ya indikator-indikator dari ya memonitor kondisi fisiknya gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih coach. Ya saya sedikit sudah paham dengan hal itu, karena selama ini itu yang saya lakukan. Jangan sampai saya melakukan yang keliru. Oke, siap. Terima kasih Coach Andi. Ada lagi teman-teman Coach yang mau bertanya? Coach, gampang tanya Coach. Siap. Kepada Coach Mario Alopesi dari mana ini? Coach silakan memperkenalkan diri langsung dengan Coach Putra. Silakan. Coach, kebetulan saya dari cabang olahraga basket. Suaranya Coach kurang jelas. Halo, jelas? Ya, siap. Ya, jelas. Saya Mario dari Jawa Timur. Kebetulan saya dari cabang olahraga basket. Iya. Jalan duluan, bebas. Nanti gantian. Putra adalah lebih ke atlet profesional sebenarnya Coach ya. Bagaimana mungkin ada tips dan trik buat pembinaan sebelum mencapai level atlet profesional, untuk pembinaan di level atlet usia dini.
untuk kita para pelatih dari semua cabur untuk kita tahu bagaimana maintenance selain catering ya. Catering kan sudah menjadi part of-nya kita saat periodisasi, kita menyusun periodisasi latihan dan segala macamnya. Mungkin ada tips buat gimana kita menanamkan ke anak usia dini untuk pentingnya recovery, bagaimana kita melihat bahwa mereka ini sudah limit nih, udah capek, udah ini kayaknya udah butuh rest, mereka butuh recovery, butuh expert. Tapi kan kalau di usia dini agak sedikit susah. Mungkin Coach Putra ada tipsnya mungkin. Terima kasih. Ini nanti saya langsung jawab ya. Silakan Coach Mario. Ya, tadi saya di sini coba menampilkan aktivitas terkait dengan tahapan dari usia ya. Nah ini kita bicara dari atlet-atlet long term athlete development, dari dia mulai aktif start ya. Di sini aktivitas apa yang ya, suaranya kedengeran? Oke, amin. Ya. Ya. Ini dari mulai start start pertama dia memulai aktivitas latihan ya, dari nol usia ya. Ini aktivitasnya coach. Jadi yang bisa dilakukan di sini yaitu pengecekan hydration, lalu memberikan kesadaran yaitu dengan di sini ada drink water cardinal fruit juice ya. Berarti di sini kita paling nggak ada yang namanya station untuk station recovery yang terkait dengan nutrisinya gitu ya. Nah, di sini lalu kita sudah mengajarkan yang namanya bagaimana memahami kontra shower ya. Berarti misalnya ada air dingin, air hangat. Nah, di situ berapa jarak durasinya ya. Misalnya kita dalam durasi 30 detik panas, lalu 30 detik dingin. Nah, ini udah mulai kita dari proses itu. Nah, tahapan ini sebenarnya diambil dari reference dari long term athlete development yang memang kita lihat disesuaikan dengan pada saat aktif startnya, coach, gitu. Jadi aktif startnya ini nanti kita melakukan aktivitas ini, gitu. Jadi bagaimana memberikan pemahaman tentang recovery yang baik disesuaikan dengan aktivitas startnya. Mungkin itu coach Mario, izin. Full. Oke, coach, thank you. Oke, saya satu lagi pertanyaan. Oke, coach, mau bertanya, coach. Silakan. Ya. Ini dengan siapa? Ricky Leonardo, coach, dari Pekanbaru. Silakan dibuka videonya dulu, coach Ricky. Oke, coach, ini kalau dibuka videonya ngeblank, coach. Sorry. Oke, siap, silakan. Oke, coach Ricky. maaf. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricky Leonardo. Kebetulan saya pelatih untuk sepeda di Pekanbaru. Tadi disinggung oleh Coach Putra untuk masalah puls basal. Di sini saya ingin bertanya, Coach Putra, di angka berapa kita bisa mengetahui overtraining atau angka puls basalnya? Ada angka toleransinya nggak kira-kira? Kalian. Karena kan kita bisa lihat untuk di setiap anak itu di setiap harinya kan beda-beda tuh tekanan puls basalnya. Iya. Jadi kira-kira ada angka toleransi nggak bagi satu anak itu yang overtraining? Gimana cara kita melihatnya gitu, Kak? Kira-kira Coach Putra. Iya, terima kasih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab. Nanti mungkin di kegiatan berikutnya kita bisa coba untuk informasikan lagi ya. Oke, terima kasih. Ini akan saya jawab untuk nadi basal ketika kita mau melakukan pengecekan, ketika kita bisa melihat di atas 60 ya, itu kemungkinan dia dalam kondisi overtraining gitu ya. 60, 70, 80 ya. Misalnya kita ngecek nih dalam 1 menit ternyata dia lebih dari itu. Kemungkinan itu seorang atlet mengalami kelelahan gitu. Waktu itu saya pernah tanya seorang atlet nasional Agus Prayogo gitu ya.
nadi basalnya dia itu di 30-an gitu. Artinya kondisinya dia benar-benar kondisi nadi basalnya dia cek pakai smartwatch itu setiap dia baru bangun tidur itu sekitar 30-an gitu. Seorang pelari maraton gitu. Jadi ketika kita bisa ngecek, kita boleh ngecek itu pada saat dia bangun tidur 1 menit ya, bukan 6 kali 10 gitu. Itu yang pikir Surambe. Ada 2 orang Oke. gitu kan. Surambe. Mungkin itu sih. Nanti informasi berikutnya bisa dijelaskan di OCC series berikutnya. Ya. Oke, terima kasih Coach Putra dan Coach Juan. Ya. Boleh saya speak up sedikit, Coach Juan? Oke, silakan Coach. Ya, sekali lagi teman-teman para partisipan peserta OCC series, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kegiatan OCC series yang sudah mungkin Coach Juan sebagai fasilitator yang diwakili ya dari Sumatera Utara ya, Coach Juan ya. Ya, mungkin ini kan kita dalam proses untuk memberikan informasi terkait sport science ya. Di situ ada perkumpulan pelatih fisik yang mudah-mudahan gitu ya, karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia, kita mau atau punya harapan gitu ya, mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia ya mempunyai ilmu yang sama, mempunyai pengalaman yang nanti bisa diterapkan gitu ya ke beberapa pembinaan, baik itu di cabang olahraga, di klub ya, dan mudah-mudahan juga mungkin masih jadi atlet ya, mereka bisa melakukan aktivitas yang terkait dengan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Dan sekali lagi terus belajar ya, mudah-mudahan kita di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa coba untuk sharing ya, karena nggak ada yang hebat teman-teman. Sekali lagi ya, kita mungkin ya ke depan sekali lagi kita bisa duduk bareng, diskusi bareng sama-sama. Oh, kita ya mungkin cuman waktu aja kita ya, mungkin saya tadi berbagi pengalaman yang berhubungan dengan apa yang sudah pernah saya terapkan di cabang olahraga, di beberapa cabang olahraga gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih buat. Waalaikumsalam. Makasih Coach Putra, Coach Iqbal. Terima kasih buat teman-teman semua pelatih dari seluruh Indonesia yang hadir saat ini. Jadi pemberitahuan dari kami, dalam bulan 12 ini juga kita akan buat OCC kedua dengan ya antara physical analysis atau gizi nanti kita akan dibuatkan di pertemuan berikutnya. Oke, buat teman-teman semuanya, untuk rekan-rekan pelatih, demikian OCC kami untuk kali ini. Terima kasih buat Coach Putra, buat ilmunya, buat pengalamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kemajuan olahraga di Indonesia, secara khusus sport recovery. Dan Foto lah Coach, foto. Oke, silakan. Kita udah punya juga ini, ada tim fotonya, udah kita punya. Nanti akan dibagikan di grup, Coach. Akan dibagi di grup. Di screenshot aja Coach, rame-rame biar keren nih. Oke, ya. Coba panitia screenshot semua. Aktifkan kamera seluruh Coach biar keren. Semua kamera oke. Lagi pusing-pusingan terakhir. Ya, aktifkan semua kamera. Aman. Udah aktif semua? Mantap. Udah dapat semua ya? Sprint. Oke. Panitianya sudah. Ini seru banget. Ya, screen-nya di off-kan aja Coach, biar dapat semua fotonya. Coba Coach Putra minta izin supaya dijelaskan dulu materinya. Sebentar ya. Siap, Coach. Oke. Ramai juga ya. Jangan lupa kopi, Coach. Ada Coach Bima. 100 peserta kita 145. Masya Allah. Aplaus.
kita kasih close dulu. Kita janji dari PPN Sumut, kita janji kita buat kajian lagi untuk biji atau pusat analisis. Tetap dari teman-teman praktikan yang sudah berpengalaman di nasional ya. Ya, doakan kami biar bisa menjalankan posisi yang dua. Oke. Untuk Coach Putra, terima kasih. Sehat-sehat. Thank you, Coach. Bahagia selalu. Thank you, Coach. Kita tunggu kedatangannya di Sumatera Utara. Thank you, Coach. Oke, salam sehat, salam bugar, salam prestasi. Horas. Oke, terima kasih, Coach. Terima kasih. Izin Coach, bisa dibagi materinya, Coach? Oh, sudah di grup, Coach, sudah di grup. Di grup. Oke, Terima siap. kasih. Sampai jumpa lagi, Coach. Yang mau sertifikat, silakan dihubungi Iqbal. Coach, video tadi Coach, yang video recovery tolong dibagikan. Oke, nanti kita minta di Coach Putra ya. Kita akan bagikan di grup. Siap. Kita akan bagi di grup. Siap. Yang mau sertifikat, segera hubungi Coach Iqbal ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Dan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi Sukses wabarakatuh. Plaki sukses. Terima kasih Coach Juan. Terima kasih Coach Juan. Plaki Horas. Kopi. Dalitan aman. Bang. Assalamualaikum. Coach Dandi, ada yang bisa disampaikan? Coach Putra semuanya, Coach Juan izin ya. Siap. Terima kasih.